Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 di sana dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Dan Roma 10 ayat 10 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan hati percaya engkau dibenarkan dan mulut mengaku engkau diselamatkan. Hati percaya karena Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan kemudian mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dalam Roma 10 9-10 ya. Puji nama Tuhan, dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa dan kekuatan iman senantiasa menyertai hidup kita dalam menjalani hari-hari ini. Tetap membiarkan Dia bertahta di hati kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan biarkan kami memiliki sikap yang benar terhadap firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan saya akan membacakan dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11 dan 12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Puji nama Tuhan. Di sini kita bisa tema kita adalah kewajiban orang percaya terhadap Allah. Ya, kewajiban orang percaya terhadap Allah. Orang percaya wajib pertama dikatakan menyelidiki firman Allah, seperti jemaat. Contoh kasus jemaat di Berea. Nanti sore kita akan melihat bagaimana sikap kehidupan orang-orang jemaat di Berea yang bisa menjadi teladan bagi gereja Tuhan masa kini maupun masa yang akan datang, sampai gereja berakhir atau sampai Yesus Tuhan datang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi mereka adalah orang-orang yang suka menyelidiki firman Allah. Jemaat di Berea adalah orang-orang yang suka menyelidiki. Saya tidak tahu berapa banyak kita bisa menyelidiki firman Allah, atau jangankan menyelidiki, membaca mungkin sulit bagi kita ya, karena mungkin karena alasan tugas-tugas tanggung jawab yang diembankan oleh suatu instansi atau sekolah atau apapun namanya, membuat kita sulit untuk menyelidiki firman Allah. Ya cukup kita mendengar saja. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau menyelidiki firman Allah, kenapa? Supaya guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, itu tidak menyesatkan kita dari keselamatan kita yang kita sudah peroleh dalam nama Yesus. Kita sudah lihat bagaimana di medsos orang-orang yang berupaya menyimpangkan iman kita oleh guru-guru palsu, terus oleh hamba-hamba Tuhan palsu dan pengajar-pengajar palsu. Padahal dia juga dia udah tersesat, tapi mengajar tentang Yesus, dan pengajarannya menyesatkan lagi. Jadi karena dia sudah tersesat, dia ingin mengajak engkau tersesat. Dan kalau orang sudah tersesat tidak dapat keselamatan, apapun dilakukan untuk menyesatkan engkau. Jadi selidiki firman Allah. Jangan percaya demikian aja. Karena ada tema saya, lihat tema orang Kristen 24 karat masuk. Bagaimana itu orang Kristen 24 karat orisinil asli? Karena
karena dia gagal paham tentang firman Allah, ya. Seandainya dia tahu kenikmatan hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan menggantikan dengan apapun. Kenapa? Terlalu tidak terkatakan ketika kita mengenal firman yang hidup itu, yang memberikan kekuatan lahir dan batin. Haleluya. Itu sebabnya bergairah selalu menyelidiki firman Allah, membaca firman Allah. Yang kedua harusnya wajib membaca firman Tuhan, ya. Tiap hari kami membaca firman Allah, pagi sore membaca firman Allah, itu yang secara teratur. Dan saya mau katakan, bukan hanya pagi sore saya membaca firman Allah, saat saya akan membaringkan tubuh saya juga akan membaca firman Allah. Saat mau tidur pun saya akan membaca firman Allah terlebih dahulu dan berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Saya menyadari betapa pentingnya firman Allah itu. Ingat, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saat engkau sendiri dengan berdiam saja, tapi hati membaca, telinga rohanimu mendengar. Ya, tetapi yang saya mau katakan kepada kita ketika dalam perkumpulan, kita wajib untuk membaca secara terbuka supaya orang-orang bisa mendengar dan mengamini firman yang engkau baca. Dan itu sebabnya membaca firman Allah itu penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Supaya apa? Kita bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, bertumbuh dalam membaca firman Allah. Iman kita bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Lalu kemudian kata firman Allah, mentaati. Kita wajib mentaati firman Allah. Kita sudah menyelidiki, membaca, lalu kemudian mentaati firman itu. Kalau Tuhan katakan aku juru selamat, percaya aja. Mau orang lain katakan, kalau engkau mungkin ada yang tidak mengerti kenapa harus begini, terima saja. Dan dalam Kristus saya mau katakan, kadang ada faktor-faktor yang tidak dapat kita pahami, tetapi saya mau katakan kepada kita, firman Allah itu 100% adalah kehendak Dia. Firman Allah ini adalah tuntunan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Alkitab tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan, tapi firman Allah, orang yang percaya pada firman Allah ini akan diselamatkan. Dan itu sebabnya kekristenan tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi ketika kita rajin menyelidik firman Allah, lalu kemudian kita membacanya, lalu mentaati firman Allah, itulah yang membuat kegairahan dalam hidup ini. Tanpa praktek, engkau tidak ada apa-apanya. Tanpa mempercayai firman Allah, kita tidak akan melihat kuasanya bekerja. Kuasa firman Allah itu bekerja dalam hidup kita. Satu contoh, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Percayakah engkau Allah yang akan mencukupi? Allah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan sumber mencapai segala sesuatu. Allahku akan, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi segala perkara apapun itu dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Jadi sumber kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan ketika kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada firman-Nya, surat cintanya kepada kita. Dan mari taati firman Allah. Karena Tuhan hanya konsisten menepati janjinya. Dan Dia tidak akan pernah menyimpang dari janjinya. Kalau orang-orang kudusnya, orang-orang percaya, orang-orang yang mempercayai firman-Nya, dia akan melihat kemuliaan Allah dari firman itu. Jadi teruslah menikmati kasih dan kuasa-Nya, sehingga kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita alami dalam hidup kita ini, sehingga yang keempat ini betul-betul kita dapat nyatakan, yaitu berbagi firman Allah atau bersaksi tentang apa yang sudah engkau alami dalam Tuhan. Ya. Jadi firman Allah itu perlu, saya sudah mengalami kelepasan. Dulu saya
ini pendosa. Dulu saya hidup dalam ketidakbenaran, tapi setelah saya mengenal dalam Kristus Yesus, saya dibebaskan. Saya dulu suka mengatakan perkataan-perkataan kotor yang tidak wajar pun saya ucapkan. Tapi ketika saya mengenal Kristus, saya tidak tahu kapan itu hilang. Tapi yang jelas, itu telah tidak pernah lagi sampai hari ini untuk mengucapkan hal-hal yang sia-sia itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita betul-betul melakukan 4 kewajiban kita ini untuk menyelidiki firman Allah, membaca firman Allah, mentaati firman Allah, berbagi firman Allah, sebagaimana katakan firman Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, kamulah imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, jadi kita supaya membuatkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, jadi bukan hal-hal yang kecil yang kita nikmati bersama dengan Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang dahulu kamu bukan umatnya, tetapi yang sekarang telah menjadi umat. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah dikasihani. Ketika kita menikmati firman Allah itu, kita sungguh telah menikmati yang terbaik dalam hidup ini. Dan biarlah kewajiban ini, 4 kewajiban ini bisa kita terus kita perdengarkan dalam hidup kita dan kita lakukan. Mulailah menyelidiki firman Allah, mulailah membaca firman Allah, mulailah mentaati firman Allah, mulailah berbagi tentang firman yang sudah engkau nikmati dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Dia tetap memberikan kemampuan kepada kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu yang menjadi raja dalam hidup kami, menguasai hati kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Biarlah kekuatan daripada firman senantiasa menyertai kami. Dan segala pekerjaan si jahat kami perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan kami juga berdoa bagi engkau yang sakit. Saya mau berdoa bagi engkau, apapun sakit penyakitmu, kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu melakukan mujizatnya, kuasanya. Dan kalau engkau yang mau didoakan, angkat tanganmu dan serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, yang menyerahkan diri kepadamu, dan segala sakit penyakit yang mereka derita aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Mari Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka satu demi satu, yang menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kalau mereka yang sedang dalam keadaan situasi yang berat dalam kehidupan mereka, mari Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap menikmati kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan terpujilah engkau. Segala pekerjaan si setan yang mengganggu hidup mereka, perintah keluar. Kami sudah datang kepadamu, engkau berjanji telah akan memberikan kelegaan dan menjawab doa-doa kami. Dan Tuhan menolong setiap kami untuk hidup sebagaimana firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan terus menolong mereka, bela mereka, dan sehingga mereka memberikan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita mengerjakan tugas-tugas kita. Mantap, mantap, mantap.